Selamat siang, saya Pinpin Uli Sitinjak, NIM 1905116053. Saya dari kelas PGSDB 2019 dengan nomor absen 22. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan predikat cukup dari prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan membuat diagram batang. Oke, baik. Kita masuk di prasiklus. Untuk menentukan predikatnya cukup atau tidak, kita menggunakan rumus. Rumusnya yaitu yang ada di sini. Sama dengan if, buka kurung, C3, dan seterusnya. Oke, baik. Untuk melihat predikat seluruh data, untuk mempersingkat waktu, langsung kita tarik saja ke bawah. Nah, jadi semua sudah diketahui predikatnya. Rumusnya sama. Hanya saja yang membedakan yaitu terletak pada C3 bagian C-nya. C-nya ini menyesuaikan dengan barisan datanya. Contohnya di sini C3, kemudian di bawahnya C4, kemudian di bawahnya lagi C5, dan seterusnya. Kemudian kita menentukan keterangan. Nah, untuk menentukan tuntas atau tidak tuntasnya, kita menggunakan rumus ini. Sama dengan if, buka kurung, N, dan seterusnya. Lalu kita lakukan hal yang sama. Kita tarik ke bawah. Oke, jadi sudah diketahui seluruh keterangannya. Rumusnya semua sama, hanya saja yang membedakan yaitu di bagian C-nya lagi. Kalau di sini C3, di bawahnya C4, dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan menentukan jumlah. Untuk mengetahui jumlah, kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung C3. C3 karena data dimulai dari baris ketiga, titik 2. C17 karena data terakhir ada di barisan ke-17. Lalu tutup kurung, lalu kita klik enter. Oke, jadi sudah diketahui bahwa jumlahnya ada 915 ya. Kemudian kita akan menentukan rata-rata. Untuk rumus rata-rata, kita klik sama dengan average, buka kurung, C3, titik 2, C17, lalu tutup kurung, kita klik enter lagi ya. Rata-ratanya yaitu 61. Baik, untuk menentukan predikat, kita masukkan rumus ini. Lalu kita klik enter. Jadi predikatnya yaitu sangat kurang. Lalu kita mencari jumlah siswa belum tuntas. Kita masukkan rumus sama dengan countif, buka kurung, E3,
titik 2, T17, titik, koma, 2, belum tuntas, titik 2, lalu tutup kurung. Kemudian kita klik enter. Jadi jumlah siswa belum tuntasnya ada 6. Kemudian presentase siswa belum tuntasnya, kita masukkan lagi rumus sama dengan C21. Ini karena C21 karena kita mengisi karena 21 ini sesuai barisannya. Garis miring 15 yaitu jumlah data. Kita klik enter. Itu 40%. Kita cari lagi siswa tuntas. Kita masukkan rumus sama dengan countif buka kurung T3 titik 2 T17 tuntas. Kita klik enter. Ya, ditemukan hasilnya yaitu 9. Kemudian kita mencari presentasenya. Rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu sama dengan C23. Kalau yang tadi 21, sekarang 23, karena siswa tuntas ada di barisan yang ke-23. Garis miring 15. Ditemukan yaitu 60%. Baik, sekarang kita akan melakukan rekapitulasi. Untuk mengetahui frekuensinya, kita memasukkan rumus sama dengan countif buka kurung ketik prasiklus ketik lagi tanda seru D3 titik 2 D17. Mohon maaf, ada kesalahan. D3 titik 2 D17 titik koma titik cukup tutup kurung enter. Frekuensinya yaitu 7, kemudian kita mencari persentasenya sama dengan C5, karena ada di bagian C dan baris kelima, garis miring 15, lalu kita klik enter, persentasenya yaitu 46,67%. Jadi seperti itu menemukannya. Untuk siklus 1 dan siklus 2, caranya kurang lebih sama. Oke, baik, jadi untuk rekapitulasi keseluruhan, ini data yang dihasilkan dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Lalu kita masukkan menggunakan rumus ya.
Lalu untuk membuat diagram batang, data ini kita blok. Lalu kita klik insert. Lalu kita tinggal klik chart. Kita bisa memilih diagram apa yang mau kita gunakan. Saya mengambil yang ini. Lalu kita bisa mengubah warnanya, menambahkan tulisan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih, selamat siang.